30.000 per kilo kali 3 kintal, berarti 3 kali 3 ya 9 jutaan per hari. Hitung aja, kali 3 bulan berapa, kali 1 tahun berapa, 100 ton lebih lah per tahun. Ciamis itu udah terkenal bahwa ikannya itu tidak bau tanah. Nah, ini adalah sebuah potensi yang luar biasa, yang hanya itu slogan aja. Begitu orang Jakarta, orang Bandung datang ke Ciamis, mana nilai Ciamis yang katanya enak, tidak bau tanah, sanggup nggak 5 kintal per hari, sanggup nggak 1 ton per hari, itu ditantang, banyak yang minta. Kunci sukses dari saya mungkin belajar, lalu aplikasikan. Tanpa kita mengaplikasikannya, punya ilmu segudang pun, itu hasilnya akan nol gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Im Gala Permana. Saya lahir tahun 73 di Banjarwaru, Desa Kawali, Kecamatan Kawali. Ya usia sekarang udah nginjak 50 nih, bukan anak muda lagi gitu. Saya dari Kampung Nila asli. Saya asli orang sini, asli orang lembur lah, yang tidak pernah menginjak ibu kota, yang mana orang lain, masyarakat sini biasanya kalau lulus SD, lulus SMP, lulus SMA langsung lari ke kota. Saya mungkin satu-satunya orang desa yang tidak pernah menginjak ibu kota. Dalam arti ya kerjalah di ibu kota, itulah saya. Ya emang cita-cita saya dari awal itu bagaimana sih kita usaha di desa itu seperti apa. Kenapa sih banyak masyarakat yang ada lari usahanya ke kota. Nah itu mungkin sebuah tantangan. Saya cobalah, ternyata luar biasa, memerlukan waktu, proses yang sangat panjang. Kesabaran, ketekunan, belajar dan belajar itu adalah hal yang sangat pokok. Karena ilmu segala-galanya, dengan ilmu bisa ditaklukkanlah dunia ini. Jadi setelah keluar sekolah, saya itu karena harapannya untuk melanjutkan sekolah itu sudah tidak ada ya. Saya memutuskan ke Jakarta, 5 lamaran saya datangi. Saya tunggu 1 bulan di Jakarta, di bapak saya, ternyata tidak ada satupun yang tembus gitu ya. Akhirnya sesuai dengan misi saya dulu, bahwa saya tidak mau kerja di luar kota, saya mau kerja di kampung. Makanya saya pulang ke kampung, bagaimana nih saya dapat uang dengan basic saya perikanan. Saya berpikir budidaya ikan, mijakeun, nilem, segala macam, ternyata nilai jualnya sangatlah rendah pada waktu itu. Tahun 93, 4, 95 itu sangat rendah, sampai 99 itu nilai jual ikan itu tidak ada. Nah kami bagaimana lagi berpikir cara dapatkan uang tapi dari ikan, makanya saya buka pemancingan. Begitu keluar SMK itu saya cita-citanya sih ngurusin ya. Luar biasa sih kemauannya IPB, udah konsultasi sama guru-guru yang lulusan dari IPB. Ya ternyata mungkin Allah punya rencana lain, orang tua saya pensiun sehingga saya tidak jadi masuk IPB. Dan alhamdulillah sekarang anak-anak mahasiswa termasuk dari IPB ya datang ke sini, dari Unpad, dari STP, dari Politeknik Pangandaran. Alhamdulillah lah gitu. Dari kementerian juga pada datang ke sini dengan programnya. Awalnya 2019, jadi Kampung Nila berdiri bukan dari sebuah program, itu dari sebuah kebutuhan. Saya secara pribadi eksis di perikanan dan melihat potensi pasar. Ternyata pasar ikan, terutama ikan nila, itu luar biasa permintaannya. Kedua, ini melihat potensi alam, air yang melimpah, kolam pun dari dulu sampai sekarang ini seperti ini kenapa nggak dimaksimalkan? Nah dari situ kami dicoba dulu budidaya ikan nila yang menguntungkan itu ya seperti apa, dan mendapatkan kualitas yang bagus itu seperti apa. Saya uji coba dengan salah satu teman, itu kurang lebih 1 tahun, dan alhamdulillah begitu saya panen, ikan habis, panen lagi ikan habis, ya ternyata selain pasarnya bagus, harganya juga beda dengan ikan-ikan yang sudah ada di sini gitu kan. Kemudian dilihat kebutuhan semakin meningkat ya, permintaan semakin banyak, ini gimana? Kolam saya punya 2, teman saya punya 2, baru 4 kolam, panen 1 kali dalam 3 bulan. Ini kebutuhan sementara kan per hari harus continue. Nah makanya saya coba-cobalah ngobrol dengan tetangga yang punya kolam,
Nah, di situ mulailah hasil dari uji coba. Saya mungkin punya pengalaman saya diberikan ke mereka dan akhirnya oh iya ya, menguntungkan ya budidaya nila itu dengan sistem itu dengan dipelet. Ya alhamdulillah menguntungkan pada waktu itu. Luar biasa ya gitu. Omset yang tadinya mungkin kampung nila ini paling 3 kintal per tahun. Nah sekarang mungkin bisa dikatakan 3 kintal per hari. Nah itu. Nah jadi perjalanan kampung nila itu sangatlah dinamis. Ada juga yang membuat kampung nila ini bisa berdiri sampai sekarang. Yaitu dengan Pak Haji Wahyu, dia ahli di bidang kuliner perikanan. Yaitu dengan pusat jajanan serba ikan. Dia melihat potensi yang saya punya dan saya ajak studi banding, saya ajak pelatihan-pelatihan budidaya oleh beliau dan alhamdulillah mendapatkan ilmu. Dan beliaulah yang membranding kampung nila ini. Jadi dia yang bikin casing, saya mungkin mesin-mesinnya nih. Nah itu, jadi sudah mulai nih ada kolaborasi. Kemudian di 2021, alhamdulillah Bapak Bupati kita, ya Bapak Haji Herdiat meluncing kampung nila menjadi pusat budidaya ikan nila di Ciamis ini. Nah setelah itu kami semakin sini ternyata semakin kekurangan ilmu sebenarnya. Kalau dulu pelatihan, terus studi banding sendiri-sendiri aja. Nah sekarang saya sudah mengajak warga untuk studi banding ke beberapa wilayah yang ada di Jawa lah, terutama ke daerah Sleman, Yogyakarta. Nah itu sangat penting. Nah kemudian warga mulailah sekarang dengan potensi kampung nila bisa lebih maju lagi. Nah ini banyaklah yang tertarik dan akhirnya sekarang hampir 80 warga di kampung nila ini sudah merasakan dampak ekonominya. Kemudian kementerian itu tahu bahwa di Ciamis ini ada kampung nila, layak dijadikan sebuah program di mana program kementerian itu yaitu SFP, ya, Smart Fisheries Village. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu Desa Perikanan Cerdas. Nah, alhamdulillah kami dapat program itu. Dan kenapa kami ambil program itu? Karena ini sesuai dengan visi misi kampung nila, di mana visinya itu adalah berkarya, berdaya, sejahtera untuk semua. Nah itu adalah visi kampung nila. Ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat, bahwa kampung nila ini bukan milik pribadi, tapi kampung nila ini adalah milik masyarakat. Nah kami juga dengan SEP ini merubah, ya, dalam artian di sini kunjungan dari luar daerah ini luar biasa karena SEP ini dijadikan satu percontohan dari 3 provinsi, Jawa Barat, Banten, dan DKI. Nah selanjutnya mungkin kampung nila bisa seperti ini, itu adalah sebuah komunitas di mana di dalamnya adalah masyarakat. Jadi bahan bakunya di sini adalah masyarakat. Masyarakat itu katakanlah majemuk, ya, SDM-nya berbeda-beda. Ini dalam mengedukasi ke masyarakat, inilah mungkin yang menjadi tantangan bagi saya secara pribadi. Karena ngomong ke si A itu berbeda ketika kita ngomong ke si B. Karena kan basic mereka itu beda-beda. Ada yang kita ngomong ini harus pelan-pelan, ada yang kita ngomong ini harus ilmiah, ada yang menolak, gitu kan. Ini luar biasa lah dinamikanya. Karena masyarakat itu kadang-kadang tidak bisa kita hanya ngomong aja, tapi harus melihat fakta. Baru dia mau dengar. Setelah melihat fakta, setelah melihat keuntungan, oh saya mau. Nah untuk memunculkan kemauan itulah mungkin yang menjadi tantangan bagi kami. Nah sehingga kami Kampung Nila dalam berbudidaya ini mempunyai satu prinsip, yaitu dengan dinamakan KPK. KPK itu adalah sebuah singkatan juga, di mana K ini adalah kemauan. Jadi kemauan ini untuk berbudidaya, jadi hobi lah gitu. Nah itu dimunculkan dulu itu. P, pemahaman. Nah berarti ini kaitannya dengan ilmu. Nah ini yang kenapa masyarakat di sini dulu, ya, budidaya ikan itu ngebedahkan 1 tahun sekali kan. Kalau ada hajatan, ternyata masalahnya pemahaman. Kenapa tidak dikatakan ilmu tapi pemahaman, ya? Karena ilmu itu banyak di YouTube, ya, di buku, di sekolah-sekolah, banyak ilmu. Tapi kalau kita tidak memahaminya, sebuah ilmu itu tidak akan pernah menjadi sesuatu lah. Akan hanya berada di selaput otak, ya, yang nantinya ya cuman jadi hayalan aja. Makanya perlu dipahami. Nah yang terakhir kedisiplinan. Jadi disiplin di sini adalah menentukan. Disiplin menerapkan berarti apa yang telah kita pahami dan apa yang telah menjadi kemauan kita. Kalau kita ini ilmunya sudah ada, kemauan sudah ada, potensi alam banyak, tapi tanpa disiplin kita menerapkannya di lapangan,
itu sia-sia juga. Mustahil lah sebuah keuntungan itu bisa didapat. Nah, jadi disiplin salah satu contohnya misal ilmunya itu dari A, B, C, runtut kan, A, B, C, D sampai Z gitu kan. Salah satu tidak disiplin, A, B, C-nya lewat aja langsung ke F. Nah, ini salah satu ketidakdisiplinan. Sehingga kalau dibawa ke budidaya misalnya, kalau kita ngasih pakan misalnya harus 3 kali sehari, ya karena kita males lah udah aja 1 kali aja sehari. Ini kan berarti tidak disiplin. Ini jelas-jelas akan merugikan. Sehingga dengan prinsip KPK itu kami tanamkan di Kampung Nila. Siapapun yang mau mitra, siapapun yang mau konsultasi ke Kampung Nila, KPK itu saya tanamkan lebih dulu. Karena dengan KPK tidak perlu kita ini memikirkan dulu modal, tidak perlu kita memikirkan dulu kolam, air dan segala macam. Dengan kemauan budidaya itu bisa saja di mana-mana. Salah satu contohnya dengan teknologi sekarang bioflok di gunung tanpa ada air itu bisa budidaya ikan. Nah, tapi tanpa ada kemauan, kolam banyak, air melimpah, tidak ada kemauan, tidak ada ilmu, tidak disiplin, mustahil. Air mengalir begitu saja, kolam tergenang juga begitu saja, tidak akan menghasilkan sesuatu. Dengan prinsip KPK menghasilkan nila rangu. Rangu itu apa? Nah, nila rangu ini sebuah singkatan juga, identik dengan begitu dimakan kriuk-kriuk ya, kerekes gitu. Bahwa rangu itu R-nya raos dituang, A-nya itu aman dikonsumsi, ang-nya itu menguntungkan. Nah, itu menguntungkan semua pihak. Dan yang terakhir U-nya adalah tidak bau tanah. Nah, ini adalah kelebihan daripada ikan khususnya di Ciamis. Di Ciamis juga tidak semua wilayah-wilayah yang ada di Ciamis ini rasa ikannya tidak bau tanah. Ada tetap wilayah-wilayah tertentu, ada yang bau tanahnya, ada yang bau amisnya. Cuman secara keseluruhan, Ciamis itu sudah terkenal bahwa ikannya itu tidak bau tanah. Nah, ini adalah sebuah potensi yang luar biasa, yang hanya itu slogan aja. Begitu orang Jakarta, orang Bandung datang ke Ciamis, mana nila Ciamis yang katanya enak, tidak bau tanah, sanggup nggak 5 kintal per hari, sanggup nggak 1 ton per hari, itu ditantang, banyak yang minta. Tidak ada satupun bandar ataupun pembudidaya yang menyanggupi. Ini adalah sebuah potensi kan, luar biasa. 1 ton per hari harus kontinu, berarti kalau 1 bulan 30 ton, kalau 1 tahun hitung aja sendiri. Ini potensi. Jadi antara KPK dengan nila rangu, ini adalah sebuah perjalanan yang mungkin ini sebuah menjadi konsep untuk mengedukasi kepada masyarakat bahwa budidaya ikan itu bukannya sekedar melaut di balong, di alas 1 tahun sekali yang menghasilkan nila delu, nila delu gede hulu gitu kan. Pemasaran sebenarnya masih sekitar Ciamis. Ciamis aja belum terpenuhi. Baru 7 kecamatan. Pasar itu sebenarnya masih luas. Kemarin sudah coba-coba ke Pangandaran masuk, ke Tasik, Bandung ya masuk, ke Subang juga masuk. Tapi kan untuk diminta 5 kintal 1 minggu aja, ini sulit, tidak terpenuhi. Makanya kenapa kemarin saya coba keluar, karena ikan ada lebih lah dari stok dan saya coba-coba bagaimana pengiriman keluar. Jadi kami baru di sekitaran Ciamis aja, mungkin 7 kecamatan, dan pasar pun sistem yang dibangun oleh Kampung Nila itu kemitraan juga. Jadi tidak sembarang menjual ikan secara sporadis kemana-kemana enggak. Jadi saya ambil setiap kecamatan itu yang mau, itu anak-anak muda. Mereka notabene tidak pernah jualan ikan. Jadi mungkin otaknya nih belum terkontaminasi lah. Insya Allah saya edukasi bagaimana cara berjualan ikan dengan mempertahankan kualitas, kontinuitas, sehingga keberlangsungan ekonomi dia itu jelaslah ke depannya gitu kan. Kalau 3 kintal itu dirata-ratakan harga glosiran itu 28. Ya mungkin 30.000 per kilo kali 3 kintal, berarti 3 kali 3 ya 9 jutaan per hari. Hitung aja, kali 3 bulan berapa, kali 1 tahun berapa, 100 ton lebih lah per tahun. Itu baru dikonsumsi, belum dibenih oral. Itu kalau dibenih rata-rata baru 1 ton per bulan. Permintaan 2-3 ton, apalagi musim hujan, habis itu ikan. Sekarang alhamdulillah anak muda semua, istilah tukang lauk, nahan lah tukang lauk. Nah, jangan sampai ada image seperti itu. Mitra-mitra pasar itu anak muda. Jadi walaupun habis 10-20 kilo per hari, tapi terus setiap hari itu harus ada. Kontinuitas itu harus dipertahankan. Tetap yang menjaga kualitas kami, produksi gitu kan. Nah, nanti dipanen juga, pasca panen ini mempengaruhi juga nanti terhadap kualitas. Jadi kami punya pasar sendiri, tidak menjual ikan kepada pedagang-pedagang ikan yang sudah ada sekarang.
Mitra 2022 itu 40 sampai 50 mitra. Sekarang mungkin udah lebih lah. Ditambah dengan kelompok di Desa Kawali ini sudah ada 9 gabungan kelompok perikanan Kampung Nila, yaitu dengan 6 pokdakan dan 3 poklasar. Poklasar itu adalah kelompok pengolah dan pemasar. Itu biasanya ibu-ibu yang menyajikan makan dengan kulinernya bakar ikan gitu kan, dengan olahan-olahannya seperti es krim. Sekarang mungkin lagi viral-viralnya tuh es krim. Kolam yang ada di Kampung Nila ini kurang lebih 80 kolam yang hanya di lingkungan ini. Belum cakupannya kalau sedesa itu lebih dari 100. Kemitraan ini kan di 5 kecamatan 11 desa. Ini mungkin kurang lebih ya 200-300 kolam. Kalau dengan mitra, walaupun di mitra jauh, tetap dalam satu manajemen. Tidak bisa tebar ikan asal, jadi terjadwal. Setiap minggu ini misalnya 2 atau 3 atau 4 kolam harus ditebar. Minggu kedua siapa nih yang mau tebar. Jadi setiap minggu itu dipastikan ada panen. Karena kan selain kualitas, kuantitas juga diperlukan kontinuitasnya. Itu berapa puluh ton pun di bulan-bulan tertentu permintaan ikan akan luar biasa. Kalau kita tahu di bulan-bulan mana saja dan kita bisa mengonsepnya, memanagenya, peluang itu akan menjadikan sebuah keuntungan mungkin bagi masyarakat. Dari tahun ke tahun kami pelajari, ternyata pasar itu luar biasa. Semakin tumbuh karena permintaan luar kota aja ini banyak. Cuman belum terpenuhi. Kenapa? Kontinuitasnya itu. Kalaulah Kampung Nila ini ada sebuah perusahaan, mungkin itu bisa tertutup lah 5 kintal sampai 1 ton per hari. Tapi di sini kan pemberdayaan judulnya. Jadi memberdayakan masyarakat, jangan terlalu dipaksakan masyarakat. Kalau dipaksakan, nanti rugi, jenuh, akhirnya bubar. Istilah kolot baheula mah obor karari. Nah itu yang saya sedang jaga. Keberlanjutan ini kan untuk sebuah komunitas ini berlanjut sampai tidak terbatas waktu. Ini banyak hal yang harus dipersiapkan, dari mulai regenerasinya, ilmunya, persiapan sarana prasarana pendukung, termasuk pasarnya sendiri. Karena apa? Karena sebuah komunitas berbasis bisnis di dalamnya, ujung tombaknya itu adalah pasar. Kalau pasarnya tumpul, maka bubarlah sebuah komunitas. Jadi pasar adalah nomor 1. Kalau pakan, di sini kan ada manajemen ya yang membidangi khusus pakan. 70% biaya produksi khususnya di pembesaran itu pakan. Jadi dalam pemberian pakan ini perlu makan 3 kali. Jadi pagi, siang, sore itu idealnya gitu. Nah dalam sehari itu 5% dari bobot tubuh. Jadi kalau kita tebar misalnya 1 kintal, berarti pertama kita kasih makan itu kurang lebih 5%, berarti 5 kilo. Itu ada beberapa SOP yang jelas dari mulai pemijahan, dari mulai pendederan, pembesaran, termasuk panen, pasca panen, sekaligus pemasaran. Itu semuanya ada SOP-nya. Jadi tidak sembarangan gitu kan. Kedalaman kolam itu biasanya kalau kolam dangkal 80, 60 itu untuk pendederan. Kalau untuk pembesaran itu kisaran di 1 meter ke atas. 1 meter, 1,5 meter, bahkan 2 meter. Untuk pembesaran itu pasti kolamnya dalam-dalam. Jadi untuk menghasilkan sebuah nila rangu itu, salah satunya kolam itu harus bersih sebelum ditebar ikan. Kedua, tidak boleh ada tempat buang air besar di atas kolam. Tidak boleh ada kandang ayam di atas kolam. Itu syarat mutlak kalau masyarakat mau bermitra dengan Kampung Nila. Harapannya sesuai dengan cita-cita saya dulu, bahwa anak muda begitu keluar sekolah jangan pernah berpikir kerja keluar kota. Banyak peluang di desa sebenarnya, di kampung. Jadi jangan berpikir kita ini sulit, cuman syaratnya itu adalah kesabaran. Kunci sukses dari saya mungkin belajar lalu aplikasikan. Tanpa kita mengaplikasikannya, punya ilmu segudang pun itu hasilnya akan 0 gitu. Mas saya Im Gala Permana, saya di sini diamanatkan oleh masyarakat untuk menjadi ketua Gapokan Kampung Nila. Nah, mudah-mudahan Kampung Nila ini bisa bermanfaat bagi lingkungan masyarakat Kampung Nila, khususnya Desa Kawali, Kecamatan Kawali, umumnya Kabupaten Ciamis, dan kita harap bisa berkolaborasi. Siapapun yang mau konsultasi tentang budidaya ikan nila, dengan senang hati silahkan datang ke Kampung Nila. Harapannya supaya perikanan Ciamis mandiri, maju,
dan bisa berkembang lebih luas lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.